Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Balkis dengan NIM 2224118. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan antara SGNI dengan biaya produksi? Mengapa keduanya harus dipisahkan dalam laporan keuangan? Kalau dilihat dari fungsinya, SGNI (Selling General and Administrative Expense) adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan perusahaan di luar proses produksi, seperti biaya iklan, gaji karyawan administrasi, dan biaya operasional kantor. Sedangkan biaya produksi adalah biaya yang langsung berkaitan dengan pembuatan produk, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menurut saya, kedua biaya tersebut harus dipisahkan karena memiliki fungsi yang berbeda. Biaya produksi digunakan untuk menghitung harga produk penjualan atau HPP, sedangkan SGNI dicatat sebagai beban operasional pada laporan laba rugi. Hal ini juga sejalan dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang mengatur bahwa beban disajikan sesuai dengan sifat atau fungsinya agar laporan keuangan lebih jelas dan mudah dipahami. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana manajemen bisa menjamin bahwa anggaran laba rugi yang dibuat tetap objektif, valid, dan tidak manipulasi demi menunjukkan kinerja yang bagus? Manajemen harus menyusun anggaran berdasarkan data yang benar, misalnya dari hasil penjualan periode sebelumnya, kondisi pasar, dan target yang realistis. Selain itu, penyusunan anggaran juga sebaiknya melibatkan beberapa divisi agar hasil lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan kebutuhan satu pihak. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi secara berkala dengan membandingkan anggaran dan realisasinya. Dengan begitu, jika ada perbedaan yang terlalu besar, bisa langsung dianalisis dan diperbaiki. Menurut saya, cara ini membuat anggaran lebih valid dan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi. Pertanyaan ketiga yaitu, mengapa perusahaan perlu melakukan riset pasar? Sebelum menetapkan target penjualan, riset pasar penting dilakukan karena perusahaan perlu mengetahui kebutuhan konsumen, kondisi pesaing, tren pasar, dan daya beli masyarakat. Dari hasil riset tersebut, perusahaan bisa menentukan target penjualan yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu, riset pasar juga membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sehingga peluang untuk mencapai target penjualan menjadi lebih besar. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana manajemen bisa menjamin bahwa anggaran laba rugi yang dibuat tetap objektif, valid, dan tidak dimanipulasi demi menunjukkan kinerja yang bagus? Agar anggaran tetap objektif, perusahaan harus menggunakan data yang akurat dan membuat target yang masuk akal. Anggaran juga perlu ditinjau kembali oleh pihak yang berwenang agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara rutin melalui perbandingan antara anggaran realisasinya. Dengan begitu, setiap penyimpangan bisa diketahui lebih cepat sehingga anggaran benar-benar menjadi alat perencanaan dan pengendalian, bukan hanya untuk menunjukkan kinerja yang lebih terlihat baik. Pertanyaan yang terakhir yaitu, mengapa BOP tidak dapat dibebankan langsung ke produk seperti bahan baku? Kalau menurut saya, biaya overhead pabrik atau BOP itu tidak bisa dibebankan langsung ke satu produk karena biaya tersebut digunakan secara bersama-sama dalam proses produksi. Contohnya yaitu seperti biaya listrik pabrik, penyusutan mesin, gaji mandor, dan biaya perawatan mesin. Oleh karena itu, BOP harus dialokasikan menggunakan tarif pembebanan agar setiap produk menerima bagian yang biaya yang adil. Rumus yang digunakan adalah tarif BOP sama dengan total BOP yang dianggarkan, lalu dibagi dengan total dasar pembebanan yang dianggarkan. Dasar pembebanan biasanya berupa jam mesin, jam tenaga kerja langsung, atau jumlah unit produksi. Menurut saya, cara ini membuat perhitungan harga produksi menjadi lebih akurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.